Shalom Bapak Ibu, kembali saya menjumpai Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar malam hari ini? Senang boleh ketemu dengan Bapak Ibu lagi, walaupun dalam siaran langsung melalui Facebook ini. Saya percaya bahwa Tuhan terus beserta dengan Bapak Ibu. Apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan senantiasa Immanuel, Dia beserta dengan saudara dan saya. Baik, malam hari ini saudara, saya akan lihat dulu siapa saja yang ada bersama dengan saya. Mana, coba lambaikan tanganmu. Ya, iya, haleluya. Ya, sudah memberikan jempol. Ya, saya percaya Bapak Ibu tetap diberkati Tuhan. Baik, malam hari ini siapkan Alkitabmu. Kita akan kembali belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membaca bagian Alkitab di dalam Mazmur 56. Saudara, ya, Mazmur 56, ambil Alkitabmu, kita akan lihat Mazmur 56. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan kepada Allah dalam Kesusahan. Ya, indah kan saudara? Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kepadamu ya Allah kami, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menebus hidup kami sehingga kami memiliki sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus akan memberikan penjelasan, bahkan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dari firman-Mu. Hamba yang malam hari ini akan menyampaikan juga diurapi secara khusus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, ya Pak Willy yang ada di Makassar, bagaimana kabar Pak? Mari kita buka Alkitab di dalam Mazmur 56. Juga saya melihat dari sini ada Mijo Toripalu. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab Mazmur 56 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ayat 3, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 6, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ayat 7, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Ayat 8, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka?
Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 13. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, saya mau katakan bahwa iman itu bukan alternatif. Apa saudara? Iman bukan alternatif. Jangan jadikan iman sebagai alternatif atau pilihan. Saudara, Mazmur ini digubah oleh Daud di bawah pengilhaman Roh Tuhan. Nah, di sini dikatakan iramanya bagaikan merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Mungkin maksudnya terdengar layaknya seekor burung terkukur yang mengeluarkan suara dalam yang tertekan. Mungkin seperti itu. Nah, saudara, waktu itu Daud dalam keadaan terjepit. Orang Filistin, kita baca tadi di sini di ayat 1, orang Filistin menangkap dia di Gat. Nah, pasal ini mengungkapkan doa dan seruan Daud tatkala dia berada dalam pelarian. Ia tidak lagi memiliki tempat berpijak. Daud menderita bukan karena kesalahannya, saudara, tetapi karena kedegilan orang yang mengeraskan hati kepada Tuhan. Daud rela menderita sengsara sebagai bagian dari ketaatannya kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Daud diajar Tuhan untuk mengenal kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Di sana dia tahu bahwa Tuhan sungguh peduli terhadap dia. Dan pada ayatnya yang ke-9 yang kita baca, saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, di ayat 9 ini ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran untuk kita petik, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Yang pertama, saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisi Daud. Di frase yang mengatakan begini, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, menghitung-hitung menyatakan bahwa Tuhan tahu satu persatu secara rinci. Amin. Tuhan tahu satu persatu secara rinci. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan tahu secara rinci satu persatu? Sengsara umat yang mengasihinya. Sengsara Daud. Sengsara saudara dan saya. Ingat perkataan Tuhan Yesus kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut.
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi untuk Indonesia. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dengan umatnya saat ini. Wabah C-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir membuat banyak kita mengalami yang namanya sengsara. Kita sedang mengalami kesengsaraan karena kita harus tinggal di rumah, berdiam di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Saudara, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita mengalami sengsara. Dan saya mau beritahu malam hari ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisimu saat ini. Hatimu, pikiranmu, Tuhan tahu. Pergumulanmu, masalahmu. Seperti Daud katakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, sengsara saudara dan saya, Tuhan tahu. Amin. Jadi yang pertama Tuhan tahu. Yang kedua, dia bukan hanya tahu, saudara, tapi juga Tuhan peduli. Sekali lagi, bukan hanya tahu, tetapi peduli. Bahkan di kalimat selanjutnya, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Tuhan menaruh air mata di kirbatnya. Saudara, air mata Daud ditaruh di kirbatnya. Air mata saudara dan saya Tuhan taruh di kirbatnya. Mungkin kita berdoa sampai air mata kita menangis, air mata kita keluar. Saudara, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Sudah 2 bulan kita berada di rumah. Ya, saya katakan PSBB. Ya, pendapatan sudah babak belur. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, ada orang punya karyawan, bayar karyawan tapi kerjaan gak ada. Sementara bunga bank harus tetap dibayar. Nah, saudara, kepada siapa kita minta tolong? Kita hanya berteriak kepada Tuhan dalam doa. Karena Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudara, Tuhan bukan hanya tahu keadaan kita, keadaan Indonesia, keadaan umatnya, tapi juga Tuhan peduli. Ya saudara, mungkin kita berdoa sambil menangis dan air mata kita menetes. Tapi malam ini kita tahu bahwa Tuhan taruh di kirbatnya. Benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti yang dicatat di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Juga Rasul Petrus menegaskan di dalam suratnya 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan bukan hanya tahu saudara, tapi juga dia peduli. Karena itu mari kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, saya tidak bisa pastikan bulan ke depan. Ya. Jaminannya hanya firman Tuhan berkata, serahkan sama Tuhan. Ya. Kita hari ini tidak berpelayanan. Saudara tidak bekerja. Dan Alkitab bilang, ya orang yang memberitakan Injil akan hidup dari sana. Sementara pelayanan saya sudah hancur-hancuran saudara. Ya, semua dibatalkan. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, harus bayar ini dan itu, kredit rumah, kredit mobil,
harus bayar listrik, harus bayar SPP anak-anak walaupun mereka tidak sekolah, tapi SPP harus dibayar. Ya, anak-anak saya 5 semuanya sekolah, 2 kuliah, saudara. Dan ini memang merupakan kesengsaraan. Ya, tetapi saya percaya Tuhan tahu. Tuhan bukan hanya tahu, tapi Tuhan peduli. Yang ketiga, ya dikatakan begini, saudara. Saya akan bacakan lagi. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, setiap kejadian dalam hidup anak-anaknya itu begitu penting. Tidak satu pun yang terlewatkan. Di dalam bacaan ini, di frase yang mengatakan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya semuanya Tuhan sudah daftar. Sudah tulis. Di mana? Di kitabnya Tuhan. Telah Tuhan tulis di kitabnya, saudara. Perhatikan. Dikatakan sengsaraku. Ya kan? Sengsaraku. Sengsara pemazmur dalam hal ini Daud. Juga sengsara saya. Juga sengsara saudara. Ya. Dicatat baik-baik oleh Tuhan. Dan Tuhan bersedia untuk diuji. Apakah ada peristiwa di jalan hidup anak-anaknya yang terlewatkan begitu saja tanpa kendalinya Tuhan? Saya kira tidak. Semuanya Tuhan daftarkan. Semuanya Tuhan tulis di kitabnya. Nah, persoalannya adalah sering kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita suka menantikan pertolongan yang lain selain Tuhan. Nah, hari ini tidak ada yang dapat menolong kita. Semua orang pada mengalami hal yang sama, yaitu kesusahan. Mengalami situasi yang sama, yaitu sengsara. Karena wabah COVID-19. Saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali kita hanya berseru kepada Tuhan. Bagi pemazmur, Tuhan bukanlah alternatif. Tuhan bukan, ya karena sudah tidak ada lagi, maka lari kepada Tuhan. Ya, bagi pemazmur Tuhan adalah segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Di dalam Mazmur 73, kalau kita baca, saya akan bacakan untuk saudara. Ya, ini ungkapan hati seorang pemazmur bahwa Tuhanlah segala-galanya. Mazmur 73 ayatnya yang ke-26 berkata begini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya saudara. Ya. Jadi di ayat 25 dikatakan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan haleluya. Saudaraku yang kekasih yang ada di rumah masing-masing. Iman yang sejati adalah yang tidak menempatkan Tuhan sebagai salah satu pilihan. Tetapi sebaliknya, sebagai satu-satunya pilihan tanpa ada cadangan. Bukan sebagai salah satu pilihan. Tetapi
satu-satunya pilihan tanpa ada cadangan. Bagaimana dengan hidup atau sikap hidup kita tatkala masalah hidup menerpa kita hari-hari ini? Adakah Yesus sekedar alternatif? Apakah Yesus hanya salah satu solusi dari sekian solusi yang ada? Ataukah kita tetap menempatkan Yesus di titik pusat kehidupan kita sebagai poros utama dalam hidup kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang memiliki iman yang sejati adalah orang yang tidak menantikan yang lain atau tidak lari pada sumber yang lain untuk mendapatkan pertolongan. Yesus berkata begini, saudara, berbahagialah orang yang tidak kecewa menolak aku. Itu tercatat dalam Lukas pasal 7 ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Perhatikan Yohanes Pembaptis yang tidak pernah kecewa dan tidak menolak Yesus. Sekalipun orang lain ditolongnya, tetapi dirinya, yaitu Yohanes Pembaptis sendiri, tetap ada dalam penjara. Bahkan dia berdiri di bibir jurang maut. Demikian juga dengan Hanaya, Misael dan Asaria alias Sadrak, Mesak dan Abednego yang tetap menolak menyembah patung yang berdiri di lembah Dura itu, sekalipun mereka diperhadapkan dengan tungku perapian yang menyala-nyala. Ucapan mereka apa? Kalau saudara baca dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Bunyinya begini, saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini sikap yang luar biasa. Keteguhan iman. Mereka hanya menaruh percaya satu-satunya kepada Allah yang mereka sudah kenal. Mungkin kita sedang berada dalam situasi yang tidak sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego itu mereka berada dengan pergumulan yang berat, ya, diperhadapkan dengan tungku perapian yang menyala-nyala. Saudara, kita sedang mengalami hal yang tidak persis sama, ya, baik yang dialami oleh Daud maupun yang dialami oleh Yohanes Pembaptis atau juga oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak dalam bentuk yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Yaitu apa? Jiwa kita tertekan karena pergumulan yang berat hari-hari ini. Saudara, bentuk pergumulannya berbeda, tapi jiwanya sama, tertekan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengalami jiwa yang tertekan, maka
ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita belajar dari Alkitab, dari perjalanan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, arahkan kembali perhatian kita hanya kepada Allah. Percaya kepadanya. Daud berkata begini, saudara. Dia berkata di dalam Mazmur bacaan kita tadi, ya, di Mazmur 56 tadi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudaraku yang kekasih, hidup orang percaya memang tidak bisa lepas dari namanya pergumulan. Hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Selama kita masih di bumi harus bergumul. Saudara nggak mau bergumul, hanya ada satu kalimat pendek. Silakan check out dari bumi. Kemana ya? Pindah aja ke planet yang lain. Sebangsa planet Mars. Sudah hampir 100 orang Indonesia yang mendaftar karena ada buka pendaftaran. Amerika membuka pendaftaran siapa yang mau hijrah pindah. Ya. Mungkin di sana nggak ada virus corona. Sudah, dan bayarannya hanya murah. $11. $11. $11 berapa sih? Kalau 11 kali 15 ya. Tetapi hanya disediakan satu kali perjalanan. Tidak disediakan perjalanan pulang ke bumi. Ya. Artinya kalau saudara pergi, ya silakan cari sendiri cara pulang gitu. Amerika tidak menyiapkan kendaraan pulang, hanya pergi dengan $11. $11. Kalau 15, 150 tambah 15 ya 170.000 rupiah. Ya. Murah. Ya. Saudara mau pindah silakan. Jadi yang namanya di bumi kita harus bergumul. Ya. Kalau saudara nggak mau bergumul ya check out. Ya saudara ya. Nah, saya mau tegaskan bahwa hidup orang percaya memang tidak bisa lepas dari namanya pergumulan. Kenapa? Karena masih ada di bumi. Tetapi ironisnya pergumulan itu menjadi penyekat hubungan orang percaya dengan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum sekat itu menjadi semakin tebal, pemazmur mengajak kita untuk percaya dan melayangkan mata hanya kepada Allah sebagai sumber atau satu-satunya sumber pertolongan. Tidak ada pertolongan yang lain. Amin. Jadi yang pertama, arahkan kembali perhatian kita hanya kepada Allah. Biar mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Daud katakan, mataku tertuju kepadanya. Itu yang pertama. Mari kita arahkan kembali perhatian kita. Fokus hanya kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat 5 dikatakan begini saudara. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ya. Di ayat 11. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Jadi 2 kali dikatakan. Yang kedua yang saya mau katakan. Pujilah Tuhan karena kasih setia-Nya yang menyelamatkan. Amin. Ingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus bagi saudara dan saya.
Yaitu apa? Penebusan. Dan oleh penebusan itu, Efesus pasal 1 ayat 7, kita menerima pengampunan dosa. Bahkan kita bukan lagi orang berdosa, bukan hanya diampuni dosa kita, tapi status kita diubahkan, di-upgrade, bukan menjadi orang berdosa, tetapi Roma pasal 3 ayat 24, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan hanya itu, di Efesus pasal 1 14 kita menjadi milik Allah. Bahkan di Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya menerima berkat Abraham. Berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa. Ya saudara, jadi ingat kembali apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus, yaitu menebus. Dan oleh penebusan itu, itulah jaminan kepastian, keselamatan, kemenangan, tapi juga berkat. Sebab keselamatan itu bukan hanya bicara mati masuk surga. Tapi Tuhan mau menyelamatkan rumah tangga kita. Tuhan mau menyelamatkan kesehatanmu. Tuhan mau menyelamatkan karir, usaha, bisnis, toko daganganmu. Tuhan mau menyelamatkan juga pekerjaan pelayanan kita. Tuhan mau menyelamatkan isi dompet kita. Tuhan mau menyelamatkan juga pundi-pundi kita yang hari-hari ini berkurang, masuknya kagak. Ya. Kita udah jadi ODP, orang drop penghasilan. Haleluya. Gak apa-apa. Ya. Tetap puji Tuhan. Katakan haleluya. Jadi pujilah Dia karena hal penebusan yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Sebab dengan memuji Allah tanpa disadari kita akan memperoleh kekuatan dan penghiburan. Sebab Dia bertahta di atas puji-pujian. Demikian dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Saat kita tidak mampu mengubah situasi, pujian mampu mengubah cara kita menghadapi situasi. Haleluya. Saya ulangi ya. Saat kita tidak mampu mengubah situasi ini, pujian mampu mengubah cara kita menghadapi situasi. Saudara, pujian dapat mengubah fokus hati. Ada contoh bagaimana umat Allah di bawah pimpinan Yosua merebut kota Yeriko, dan itu sebagai misi yang mustahil. Ya, karena tembok Yeriko, kota itu kota yang bertembok. Ya. Yeriko itu kota yang tertua, saudara. Temboknya itu tebalnya 6 meter dan tingginya 14 meter. Tapi tembok yang kuat, kokoh itu runtuh hanya dengan pujian bangsa pilihan Allah, umat Allah. Karena itu saudara, tidak heran ketika Paulus dan Silas berada di penjara paling tengah, di mana kaki dan tangan mereka diborgol. Apa yang mereka bisa buat? Mereka hanya bisa bersuara, mengeluarkan suara, dan isi suara itu adalah mereka memuji Tuhan. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Ya. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 22 sampai dengan 31. Ya. Padahal ini bukan reaksi yang wajar, saudara. Karena mereka sudah terpenjara di bawah tanah, tangan dan kaki terbelenggu, ya. Dan dalam kondisi yang babak belur, biasanya orang lebih suka meratap. Kondisi Paulus dan Silas di penjara itu sudah babak belur. Kondisi tubuh mereka
Mungkin juga kondisi keuangan kita juga sudah babak belur. Kita memuji Tuhan. Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan. Ini reaksi yang tidak wajar. Ya. Biasanya dalam kondisi seperti itu orang meratap, menangis, menyesali, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin juga menyalahkan Tuhan. Tetapi mereka memuji Tuhan, saudara. Mengapa mereka memilih untuk bernyanyi memuji Tuhan? Karena mereka sadar bahwa puji-pujian mampu mengubah fokus hati. Saat memuji Tuhan, mereka tidak lagi melihat besarnya suatu masalah, tetapi hanya kehadiran Tuhan yang mereka rasakan. Malam itu, saudara, penjara berubah menjadi gereja. Para tahanan yang lain mendengarkan puji-pujian dari mulut Paulus dan Silas. Mereka memperhatikan dengan saksama. Dan ayat 26 dinyatakan, kuasa Tuhan pun dinyatakan. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Waktu itu belum ada BMKG sehingga kita tidak tahu berapa skala Richter. Tetapi gempa itu mampu ya mematahkan ya sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu-pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bahkan kepala penjara merasa ini sebuah kecelakaan besar bagi dia. Tetapi dia kemudian bertobat dan dibaptiskan. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Tanamkan dalam hati pikiran kita, dalam jiwa kita. Di dalam keadaan senang maupun susah, di dalam keadaan tertekan maupun tidak, Allah tetap Immanuel. Allah tetap beserta dengan kita, menyertai kita. Karena itu memuji Tuhan bukan hanya menunjukkan bahwa kita bersyukur kepadanya, tetapi juga mendatangkan kuasa dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan apa? Ya saudara, hal pertama adalah arahkan kembali pandangan kita biar tertuju mantap kepada Tuhan. Yang kedua, pujilah Tuhan karena kasih setianya yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang ketiga, bertekun sampai ada hasil positif dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Di ayat 13 Mazmur 56, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Dia tetap bertekun. Bertekun, apa yang dapat dia lakukan, dia lakukan. Sampai ada hasil positif dari pergumulan yang dia hadapi. Bukankah Wahyu di dalam Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang terpenting di sini adalah ketekunan. Jadi bertekun. Tuhan tidak cari orang yang setia lagi, tapi Tuhan cari orang yang tekun. Karena orang yang setia belum tentu tekun. Tapi orang yang tekun sudah pasti setia. Karena tekun itu isinya setia dan taat. Nah, Yakobus mencatat tentang hasil dari ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian juga dengan penulis surat Ibrani. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani pasal 10:36. Jadi saudaraku yang kekasih, saya ingatkan lagi bahwa apapun situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan tahu. Amin. Bahwa Tuhan bukan hanya tahu, lalu dia berkata, kasihan deh lu, gua tahu nu pergumulan lu, dan kasihan deh lu. Tidak. Ya. Tuhan tahu pergumulan saudara saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan peduli. Amin. Tuhan peduli. Dan ini yang luar biasa, bahwa Tuhan menganggap anak-anaknya itu sangat penting. Sehingga tidak satupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu lalu begitu saja. Semuanya Tuhan catat. Tuhan catat di kitabnya. Tuhan tahu, Tuhan daftarkan, saudara. Ya, itu 3 hal, saudara, yang kita bisa petik dari Mazmur 56 ini. Dan karena itu saudara, ya, kita harus melakukan, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, yang pertama, arahkan kembali perhatian kita hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Jangan pernah ragu. Yang kedua, pujilah Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Karena kesetiaan, kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia-Nya. Amin. Dan yang ketiga, tetaplah bertekun sampai ada hasil positif. Amin. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat, walaupun hanya melalui siaran di Facebook malam hari ini. Dan beberapa orang yang sudah mengikuti hamba pada malam hari ini. Tuhan jumpai mereka di rumah masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli, yang mereka gumuli, dan Tuhan peduli. Dan karena itu hamba percaya bahwa Tuhan akan mencatat semuanya itu. Dan karena itu Tuhan pasti bertindak indah pada waktunya. Kami pesan firman Tuhan malam hari ini, kami akan terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami akan terus memuji Tuhan. Walau langit akan runtuh, bumi akan lenyap, kami akan terus memuji Tuhan. Sebab kami percaya di balik puji-pujian ada kuasa. Kalau kami tidak mampu mengubah situasi, tapi pujian mampu mengubah hati kami untuk mengatasi, sehingga kami fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami akan terus bertekun di dalam doa, di dalam iman untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang bersama dengan hamba di dalam siaran langsung ini. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Hamba jumpai sahabat hamba yaitu Raymond Lamandasa berada di Bogor. Juga ada Dewi Susilowati, ada Damai Ria Setiati. Tuhan berkati semua. Ada Iin Damayanti. Tuhan berkati juga Yanti-Yanti yang lain. Mereka yang akan menyaksikan siaran langsung ini pada waktu sesudah ini. Tuhan berkati semuanya. Berkati pemerintah kami. Berkati para medis, dokter dan tenaga-tenaga perawat. Mereka yang sedang terpapar virus ini, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang diisolasi, Tuhan hibur, beri kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera dalam hati mereka. Lebih daripada itu kami mohon di dalam nama Yesus, supaya wabah ini segera berlalu dari Indonesia. Sehingga umat-Mu bisa dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Sehingga usaha, pelayanan, studi, pekerjaan
bisa berlangsung lagi sebagaimana mestinya. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih yang sudah bersama dengan saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.